Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas semua kebaikan dan kenikmatan yang kita dapatkan, agar Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan status kita sebagai hambanya di sisinya, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita setelah dia memberikan nikmat-nikmat yang ada. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa terus berada di atas ketaatan kepada Rasulnya, yang itu merupakan syarat masuk surga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa saja yang taat kepadaku, maka sungguh dia masuk surga. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas tentang hal-hal yang mengurangi keimanan, mengurangi keislaman seorang muslim dan mengurangi tauhid seorang muwahhid. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, dan kita juga masih membahas sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Di antara hal yang memicu atau mendorong atau yang menghantarkan kepada syirik akbar adalah sikap yang berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan, di antara bentuk berlebih-lebihan terhadap orang soleh adalah memuji secara berlebihan, sampai pujian tersebut menyematkan sifat-sifat ketuhanan bagi orang-orang soleh tersebut, baik itu nabi, para wali, dan yang lainnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk sikap berlebih-lebihan terhadap orang soleh adalah taswirul awliya'i was salihin, yaitu membuat gambar atau patung, dan ini sudah kita sebutkan, ya, membuat gambar atau patung
Pada pertemuan sebelum ini atau 2 pertemuan kalau tidak salah, kita telah membahas awal terjadinya kesyirikan di permukaan bumi ini yang terjadi menimpa anak Adam, sebabnya karena bersikap berlebih-lebihan terhadap orang soleh dengan membuat prasasti, monumen, patung berhala mereka. Sebagaimana ini terjadi pertama sekali di generasinya kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dan ini sudah kita sebutkan pernyataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang ia mengatakan tentang nama-nama orang soleh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh, yaitu Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr. Beliau mengatakan asma'u rijalin salihin min qaumi Nuhin. Itu adalah nama-nama orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku auha asyaitanu ila qaumihim. Tatkala mereka wafat, maka syaitan membisikkan kepada mereka, kaum mereka itu, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban. Buatlah monumen, patung, prasasti, berhala mereka itu di tempat-tempat biasa mereka dulu tempat duduk. Mereka duduk di tempat tersebut atau bermajlis di tempat tersebut. Wasummu bi asma'ihim, dan berikanlah nama bagi setiap patung, berhala, prasasti, monumen tersebut dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, lalu kaum tersebut pun melakukannya. Falam tu'bada, ternyata di awal ini belum disembah. Hatta idza halaka ulaika, sampai tatkala wafatnya orang yang membuat patung monumen tersebut, wa nusikhal ilmu, sementara pengetahuan tentang tujuan dibuatnya patung tersebut adalah untuk mengenang jasa dan memotivasi dalam berbuat kesolehan seperti orang-orang tersebut. Maka setelah itu ternyata oleh generasi setelahnya ubidat, disembah, ya, disembah oleh generasi ya setelahnya. Demikian. Ini sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dari sini bisa kita pahami bahwasanya membuat gambar, patung, monumen, prasasti, berhala, baik itu dalam bentuk pahatan, baik itu bentuk lukisan, ya. Pahatan itu bisa juga berlaku pada bebatuan, juga pada kayu, pepohonan, ya. Lukisan itu pada kanvas atau mungkin juga di dinding dan seterusnya, ya. Maka sesungguhnya maupun ya saat ini mungkin dengan cara foto, maka para muslim rahimani rahimakumullah, sesungguhnya hal ini sangat berbahaya karena ini merupakan bentuk sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh tersebut, dan ini bisa menghantarkan kepada kesyirikan dengan status syirik akbar, di mana terkadang ini nanti akan disembah, terkadang akan dimintai keberkahan, padahal keberkahan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dianggap dengan memajang patungnya, fotonya, gambarnya, maka ini akan memunculkan berkah atau bisa mendatangkan manfaat, keberuntungan, kebaikan, atau bisa menolak kemudaratan, bala, bencana, musibah. Nah, ini merupakan bentuk kesyirikan karena menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam hak-hak Allah Subhanahu wa taala.
Ketahui sesungguhnya hanya Allah yang mampu untuk memberikan dan menolak manfaat serta mudarat itu. Memberikan kebaikan, keberuntungan, atau menolak kebaikan dan keberuntungan. Begitu juga memberikan atau menolak kemudaratan. Ya, keberuntungan, kesialan, bala, musibah dan bencana. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk melakukannya. Tidak ada selainnya yang mampu untuk melakukannya. Demikian. Begitu juga keberkahan. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini pernah kita sampaikan di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan hal itu. Tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilaporkan kepada beliau bahwasanya ketika itu kekurangan air, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat untuk mengumpulkan air-air yang tersisa pada satu wadah. Ketika sudah dikumpulkan air yang tersisa pada satu wadah dan diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan beliau yang mulia ke dalam air tersebut sembari mengatakan, "Hayya 'alat tahuri." Ayo mari menuju air yang suci, al-mubarak, yang diberkahi, wal barakatu minallahi, dan keberkahan itu berasal dari Allah, datang dari Allah. Artinya itu milik Allah. Demikian. Lalu ketika itu memancarlah air dari tangan beliau. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi keberkahan itu datang dari Allah. Bukan dari patung-patung, benda-benda, berhala, prasasti, monumen orang-orang yang soleh tersebut. Ini merupakan bentuk kesyirikan di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, oleh karenanya kita dapatkan ya dalil-dalil syar'i, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala begitu keras di dalam melarang tindakan menggambar, membuat patung, membuat berhala, prasasti dan monumen itu. Ya. Bahkan mengancam para pelakunya dengan ancaman yang keras. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adaban yaumal qiyamati 'indallahi al-musawwirun." Sesungguhnya manusia yang paling keras, yang paling dahsyat siksanya pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tukang gambar. Baik itu menggambar dengan cara memahat atau dengan cara melukis, baik itu pada media kayu, batu, atau media kanvas, semisal kita katakan kain. Begitu juga barangkali dinding-dinding. Demikian. Para muslim rahimani rahimakumullah. Ini adalah gambar-gambar yang muncul, yang timbul. Demikian. Ya. Begitu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Sa'id bin Abi Al-Hasan rahimahullahu taala, ia mengatakan, kuntu 'inda Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dahulu aku pernah berada di sisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Idh ja'ahu rajulun. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang datang menemuinya. Faqala, lalu ia mengatakan, ya Ibnu Abbasin, wahai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
inni rajulun innama ma'isyati min sun'ati yadi. Sesungguhnya aku adalah seseorang laki-laki yang mata pencaharianku hanyalah berasal dari karya tanganku. Wa inni asna'u hadhihi tasawira, dan sungguh aku membuat gambar-gambar seperti ini, yaitu gambar-gambar makhluk bernyawa. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, la uhadditsuka illa ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan menceritakan kepadamu kecuali apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tuhu yaqulu, aku dengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sawwara suratan fa innallaha mu'adzibuhu hatta yanfukha fihi ruha. Siapa saja yang menggambar sebuah gambar, maksudnya gambar makhluk bernyawa, maka sesungguhnya Allah mengadabnya sampai dia mampu untuk meniupkan ruh padanya. Walaysa binafikhin fiha abada, sementara dia tidak akan bisa meniupkan ruh itu selamanya padanya. Lihat ya. Jadi begitu lama orang ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah membuat gambar patung berhala, monumen prasasti makhluk-makhluk bernyawa, manusia, hewan dan seterusnya. Dengan alasan apapun, ya. Dengan alasan apapun. Orang ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia mampu untuk meniupkan roh padanya, dan dia tidak akan mampu meniupkan roh padanya. Demikian, ya. Farabar rajulu rabawatan syadidatan. Maka orang tadi, laki-laki tadi bergetar dengan getaran yang hebat. Jadi dia ketakutan. Nah, ini menunjukkan orang ini punya iman. Ya. Orang ini punya iman, itu bagus. Ya, rasa takut terhadap ancaman yang disampaikan oleh Nabi SAW lewat lisan Ibnu Abbas ini membuatnya ketakutan sehingga bergetar badannya. Ini menunjukkan ada iman pada dirinya. Wasfarra wajhuhu, bukan hanya itu, bahkan menguning wajahnya. Kalau bahasa kita itu memucat wajahnya, pucat pasih dia. Faqala, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, waihaka, celaka kamu ini. In abaita illa antasna'a, kalau memang kamu enggan, tak mau, kecuali kamu memang harus membuat itu, fa'alaika bihadza syajari wa kulli syai'in laisa fihi ruhun. Maka hendaknya engkau menggambar ya pepohonan ini dan segala sesuatu yang tidak ada ruh padanya. Lihat ya. Seperti contohnya banyak gambar yang bisa kita lakukan. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Bisa banyak kita lakukan yang bisa kita gambar, walaupun dengan cara memahat, walaupun dengan cara melukis, tapi jangan gambar ya makhluk bernyawa. Ada ancamannya. Barangkali saat ini bisa kita menggambar ya rumah, desain rumah, menggambar pemandangan, pegunungan, ya, lautan, angkasa raya, ya. Atau kita katakan mobil, ya, bangunan-bangunan, ya, masjid dan seterusnya, itu banyak. Ya. Lebih banyak ya benda mati daripada makhluk bernyawa. Oleh karenanya silakan digambar. Hindari menggambar makhluk bernyawa, manusia, jin, hewan, atau ya ilustrasi malaikat demikian. Maka jangan sampai demikian, jangan sampai itu digambar. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya larangan yang keras ini ya, ini menunjukkan ya bahwa ini merupakan upaya untuk memutus sarana yang bisa menghantarkan kepada
kesyirikan dengan status derajat syirik akbar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ada riwayat dari khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu qala li Abi Al-Hayyaj Al-Asadi, bahwasanya ia pernah ketika menjadi khalifah berkata kepada Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, ala ab'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah tidakkah engkau mau aku utus untuk sebuah tugas yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku dahulu untuk tugas tersebut? Maka beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, alla tada' suratan illa tamastahu wala qabran musyarrafan illa sawaitahu. Hadis riwayat Muslim. Jangan engkau tinggalkan sebuah gambar makhluk bernyawa, maksudnya gambar makhluk bernyawa, kecuali engkau tamastahu, yaitu hilangkan, engkau hancurkan. Engkau hancurkan. Demikian pula jangan kau tinggalkan sebuah kuburan yang dibangun megah kecuali engkau ratakan. Demikian hadis riwayat Muslim. Nah, para muslim rahimani warahmatullah, oleh karena itu seyogyanya seorang muslim itu berhati-hati, tidak bermudah-mudah dalam urusan menggambar makhluk bernyawa ini dengan segala bentuknya, baik itu dia bentuk pahatan-pahatan, seperti patung-patung berhala, atau bentuk cetakan yang sudah terjadi, yang sudah ada cetakannya. Demikian. Semakin dia mirip, maka semakin besar pula dosanya tentunya. Demikian. Baik itu juga bentuk menggambar, memahat yang tadi kita katakan pada dinding, pada pepohonan, bebatuan, atau di atas kanvas, kertas atau kain, gorden atau yang semisalnya, yang jelas menggambar ini dilarang. Nah, ini begitu berbahaya sekali. Mengapa? Karena terjadinya kesyirikan. Pertama sekali ini sebabnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ibnul Arabi, seorang ulama mazhab Maliki yang penisbatannya adalah di negeri Andalusia, dalam kitab Aridatul Ahwadi beliau menukilkan atau menjelaskan tentang adanya ijma para ulama tentang pengharaman gambar-gambar yang berbentuk, yang timbul, yang muncul. Demikian. Gambar-gambar yang timbul dan berbentuk. Demikian. Ini semua para ulama di semua madhab, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengharamkan hal ini. Demikian. Sebagian ulama mereka memberikan pengecualian terhadap boneka-boneka anak-anak kecil. Boneka-boneka anak-anak kecil yang ini jadikan mainan bagi anak kecil. Maka ini dikecualikan. Tentunya adalah apabila gambarnya tidak begitu rinci. Demikian. Dan yang menjadi pengharaman tersebut adalah ketika gambar-gambar patung tersebut itu memiliki wajah, memiliki wajah.
yaitu atau memiliki kepala. Karena dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan as-suratu ar-ra'su. Gambar itu adalah kepalanya. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi kalau gambar, ya, ada patung, ada gambar, ya, maka hilangkan kepalanya. Demikian. Maka ini sudah tidak dikatakan dia sebagai patung berhala, prasasti, demikian. Seperti itu, ya. Karenanya ya pernah kita sampaikan, ya, kalau hendak membuat patung-patung atau bagi para penjual, ya, bagi para pedagang pakaian yang kira-kira ingin memajang pakaiannya, maka hendaknya silakan, ya, jangan menggunakan manusia, wanita, ya, tapi gunakanlah patung. Namun patung-patung yang patung mannequin itu yang dia tidak memiliki kepala atau yang rata pada wajahnya, demikian, yang rata pada wajahnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita sampaikan adanya perbedaan pendapat dan ini barangkali pernah kita sampaikan. Ya, tapi tidak mengapa sebagai penyempurna dari penjelasan ini untuk gambar-gambar yang dibuat oleh alat. Yang gambar ini bukan gambar yang dalam bentuk timbul, tapi gambar yang dia dengan alat kamera, bila dia dalam tampilan kertas maka tidak ada yang timbul di sana, ya, namun ada gambar manusia, makhluk bernyawa, hewan dan seterusnya, ya. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama kontemporer. Kenapa ini dibahas di ulama kontemporer? Nah, tentunya dikarenakan ini permasalahan-permasalahan baru. Karena teknologi kamera yang untuk menghasilkan gambar dengan alat seperti ini itu ada di masa-masa kontemporer, demikian. Ya, sehingga ini dibahas, ya, ini termasuk perkara ijtihad. Terjadi perbedaan pendapat, ya. Menggambar, memfoto kalau bahasa kita, ya, memfoto makhluk bernyawa. Foto makhluk bernyawa seperti manusia, hewan, ya, demikian. Nah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ketika memfoto dengan alat-alat teknologi saat ini seperti kamera atau yang semisalnya. Dari sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan boleh, ya, dibolehkan secara mutlak dengan alasan bahwa yang menggambar itu bukanlah tangan tapi alat. Ya, yang menggambar itu, ya, adalah bukan tangan tapi alat. Dan itu pun, ya, itu dengan cepat. Demikian, ya. Prosesnya begitu cepat. Ini pendapat yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun pendapat yang kedua, ini pendapat sebagian besar dari ulama Saudi. Demikian pula, ya, ulama-ulama yang tergabung dalam Lajnah Daimah, termasuk adalah Syekh bin Baz rahimahullahu taala, mengharamkan gambar atau foto makhluk bernyawa. Jadi memfotonya itu termasuk menggambar yang dilarang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, untuk hati-hati sebaiknya dihindarkan.
dan tidak melakukannya kecuali karena ada kebutuhan, ya, kebutuhan yang mendesak. Seperti contohnya untuk, ya, keperluan-keperluan surat menyurat, ya, berkas-berkas penting, ya, yang ini barangkali tidak bisa tidak kecuali kita untuk administrasi, baik itu kenegaraan atau instansi tertentu, maka ini dibolehkan, ya. Nah, ini dikasih kelonggaran. Namun kembali kita katakan, ya, memfoto dengan alat-alat teknologi saat ini, maka sebaiknya jangan dilakukan kecuali ketika dalam kondisi dibutuhkan, ya. Karena tentunya bersikap hati-hati itu lebih utama, karena kita khawatir ternyata ini merupakan tindakan yang diharamkan. Karena ada ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati indallahi al musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Hati-hati kita. Para ulama menyebutkan di antara bentuk kehati-hatian tersebut adalah tarku ma ukhtulifa fi tahrimihi, yaitu meninggalkan apa saja yang diperdebatkan, diperselisihkan oleh para ulama tentang keharamannya. Ini haram atau boleh? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram, maka tinggalkan, ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun gambar yang bergerak seperti contohnya gambar-gambar sinema, ya, gambar film, kita katakan, ya, film di mana di situ gambarnya adalah bergerak, maka di sini pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa ini tidak termasuk menggambar, ya, ini tidak termasuk menggambar yang diharamkan. Mengapa? Karena gambar itu bergerak. Karena gambar itu tidaklah aslinya tidak bergerak, namun ketika dia bergerak, ya, ya seperti video, ya, maka ini bukanlah gambar yang diharamkan, demikian, seperti itu. Maka ini bisa dimisalkan, ya, seperti orang yang bercermin, ya, maka tidak ada orang yang bercermin ini dilarang, ya, karena bayangan gambar yang ada di cermin itu dia bergerak, demikian, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam, demikian, ya. Adapun sebagian ulama yang mengharamkannya, ini pendapat yang lemah, ya. Tapi pendapat yang mengharamkan ini tetap saja mengatakan, ya, itu dibolehkan, ya, ketika ada maslahat syar'i seperti untuk dakwah, ya, untuk mengajarkan ajaran Islam, ya, seperti kajian-kajian, maka ini dibolehkan. Atau keperluan-keperluan mendesak yang lainnya sebagai dokumentasi, ya, yang dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita cukupkan untuk penyampaian dari materi terkait dengan salah satu bentuk dari sikap yang berlebih-lebihan kepada orang soleh, yaitu dengan cara membuat gambar patung berhala prasastinya, demikian. Dan ini
adalah perkara yang bisa menghantarkan kepada syirik akbar, dan ini merupakan perkara yang bisa mengurangi tauhid. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang ya penjelasan tentang bentuk-bentuk sikap berlebihan terhadap orang-orang soleh yang lainnya. Baik, kita akan lanjutkan berikutnya dengan sesi soal jawab. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, di sini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz selalu beserta keluarga, amin. Ada titipan pertanyaan Ustadz. Ustadz mau tanya, istri teman saya telah melakukan kuret karena janinnya 2,1 bulan, telah meninggal dunia. Kemudian setelah kuret istrinya mengeluarkan darah seperti mana yang berlangsung berhari-hari. Apakah wanita ini wajib sholat atau tidak Ustadz? Dan terkadang darahnya tidak keluar. Apakah berhentinya darah ini wajib mandi junub Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran, barakallahu fiq. Afwan wa fiq barakallah. Baik, bayi yang telah wafat dalam kandungan yang disebut dengan janin ya, dalam istilah fikih disebut dengan sakat, yaitu bayi yang keguguran ya, yang tentunya ini hari yang berjumlah 2,1 hari ya, maaf 2,1 bulan, ini adalah bayi atau janin yang belum ditiupkan roh. Karena roh itu ditiupkan ya atas perintah Allah Subhanahu wa taala itu ketika telah sempurna 120 hari. Berdasarkan sabda Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan, telah bercerita kepada kami orang yang jujur dan dinyatakan jujur, yaitu Nabi SAW bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, maksudnya setiap manusia itu dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya itu selama 40 hari ketika dalam kondisi menjadi nutfah, yaitu gabungan antara mani laki-laki dengan mani perempuan, dan kemudian berubah menjadi alaqah, yaitu segumpal darah selama 40 hari juga, dan kemudian berubah menjadi mudghah, yaitu segumpal daging 40 hari juga. Berarti 3 kali 40 hari 120 hari. Summa yunfakhu summa yursalu ilaihil malaku, kemudian diutuslah malaikat kepadanya. Fayanfukhu fihi ruh, lalu ditiupkan roh padanya. Nah, seperti itu. Jadi dan seterusnya sampai akhir dari hadis ini ya. Jadi ditiupkan roh itu ketika ya janin itu berusia sempurna 120 hari, berarti setelah itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila kurang dari itu berarti belum ditiupkan roh. Hadis tadi hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Berarti ini belum ditiupkan roh, sehingga ini disebut dengan sakat. Nah, apabila keguguran seperti ini ya belum ditiupkan roh, maka pertama sekali yang perlu kita ingatkan, tidak ada perlakuan khusus untuk janin tersebut. Kalau bahasa kita mungkin orok, tapi kita katakan janin ya, lebih indah kita menyebutkannya dan mendengarnya. Janin ini
ini tidak ada perlakuan khusus, yaitu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan, dan tidak perlu disolatkan, ya, tidak perlu disolatkan. Namun bila ingin dibungkus agar tidak tersebar aromanya, maka tidak masalah, ya. Bukan karena memang itu kewajiban untuk dikafani, demikian, seperti itu. Dan ini harus dikuburkan, ya. Apa fungsi dikuburkan? Fungsi dikuburkan adalah untuk menghilangkan, ya, bau yang menyengat ketika dia membusuk, sehingga tidak mengganggu orang lain. Sekaligus juga tidak, ya, mengundang hewan-hewan buas yang bisa memakan janin tersebut, yang tentunya sang pemilik janin ini, ya, yaitu ibunya atau mungkin orang tuanya, ya, ini begitu, ya, tercabik-cabik hatinya tatkala melihat bagaimana calon jabang bayinya ini ternyata ditelan, ya, dimakan oleh binatang buas, kan begitu, ya. Nah, ini tentunya tidak ingin melukai hati tersebut, ya, hati orang tua. Maka dikuburkan dengan tadi dua fungsi, ya, agar tidak dimakan oleh hewan, begitu juga tidak memunculkan bau, ya, yang busuk sehingga mengganggu orang lain di sekitarnya, demikian, seperti itu. Dan tidak ada perlakuan khusus yang lainnya kecuali hanya ini saja. Jika ingin dibungkus maka silakan, tidak masalah, ya, demikian. Dan upayakan adalah, ya, itu disentuhkan dengan tanah sehingga ini mudah terurai dan cepat terurai, ya, seperti itu. Wallahu taala alam. Untuk ini perlakuan terhadap bayi. Adapun darah yang keluar dari kemaluan sang wanita tersebut yang mengalami keguguran, yang bayi ini belum ditiupkan rohnya, maka ini tidak dikatakan nifas, karena nifas itu adalah, ya, darah yang keluar disebabkan karena kelahiran, dan ini bukan kelahiran yang normal, ini bukan kelahiran, tapi ini keguguran. Oleh karenanya saya condong bahwasanya ini terhitung istihadah. Darah yang keluar itu adalah darah istihadah, yaitu darah penyakit yang dia bukan darah haid dan itu bukan darah nifas, demikian. Dan para ulama mereka menyatakan bahwa wanita yang istihadah itu dihukumi sama seperti wanita yang suci, yaitu wajib untuk sholat 5 waktu, demikian pula wajib berpuasa di bulan Ramadan, atau boleh berpuasa sunat, atau boleh juga yang mengganti puasa Ramadannya, demikian. Dan boleh juga bagi suaminya untuk menggaulinya jika memungkinkan. Bila tidak memungkinkan maka, ya, tentunya tidak perlu untuk dilakukan, demikian. Nah, begitu juga ketika melakukan kuret, barangkali bacanya kuret, ya, yaitu pembersihan mungkin sisa-sisa dari kandungan yang keguguran tersebut, ya, ini mengalami pendarahan. Nah, ini sama, ya, bahkan ini lebih tepat memang dikatakan darah istihadah, yaitu bukan darah haid maupun bukan darah nifas, kecuali kalau memang ketika kuret ini ternyata bertepatan dengan haid, maka tentunya ini terhitung haid bila sang wanita tersebut mengenali darah yang keluar itu adalah darah haid, demikian. Tapi bila tidak, itu di luar dari kebiasaan, ya, keluar darah tersebut, ya, kalau darah haid itu darah yang jelas warnanya, ya, gelap, ya, merah kegelapan atau merah kehitaman, demikian, ya, dan dia keluar di waktu-waktu yang biasa, demikian, dan aromanya juga khas. Nah, itu dipahami oleh wanita yang biasa mengalami darah haid, demikian, ya, yang mengalami haid, yaitu mengeluarkan darah haid. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya
bila dia di luar dari kebiasaan haidnya, demikian pula ini bukan karena kelahiran, maka itu adalah darah istihadah. Darah istihadah. Maka wanita tersebut wajib dia sholat 5 waktu dan boleh melakukan sholat-sholat sunat, demikian. Hanya saja bagaimana caranya sementara darah tersebut keluar, kan begitu ya, darah itu keluar. Baik, wanita tersebut dianjurkan ya untuk mandi setiap kali hendak sholat 5 waktu. Wajib ya, wajib sholat 5 waktu ya, karena dia dihukumi wanita istihadah seperti ini, wanita yang mengeluarkan darah istihadah ini dihukumi seperti wanita yang suci, demikian. Maka wajib baginya sholat 5 waktu. Bagaimana dia sholat 5 waktu sementara darah itu masih keluar ya? Maka berdasarkan hadis yang terkait dengan Ummu Habibah yang pernah mengalami istihadah, begitu juga Fatimah, tapi bukan Fatimah istri Nabi, bukan putri Nabi SAW, tapi Fatimah dari sahabat Nabi SAW ya, yang juga mengalami darah istihadah, ya, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk apa? Ya, untuk tetap sholat, demikian. Ya, tetap sholat. Hanya saja dianjurkan untuk mandi setiap kali hendak sholat. Dianjurkan. Ya, boleh juga untuk menggabungkan sholat, seperti seseorang itu penggabungan sholat, ya, sholat jamak namanya, ya. Contohnya zuhur dengan asar digabungkan di satu waktu. Dalam hadis Ummu Habibah kalau tidak salah radhiyallahu anha, ketika Ummu Habibah mengalami istihadah, maka Rasulullah memerintahkan untuk dengan anjuran ya itu mengundurkan waktu zuhur, kemudian mandi dan menggabungkan dengan sholat asar, demikian. Setelah melakukan sholat zuhur. Begitu juga maghrib dengan isya, mengundurkan waktu maghrib, kemudian mandi. Setelah itu ya melakukan sholat maghrib, kemudian sholat isya digabungkan. Untuk sholat subuh mandi secara sendiri di waktunya dan sholat subuh di waktunya, demikian. Seperti itu. Ini sifatnya anjuran. Ini sifatnya adalah anjuran, ya, bukan kewajiban. Ya, setiap kali hendak sholat bagi wanita yang mengalami darah istihadah ini, keluarnya darah istihadah dari kemaluannya, yang disebut juga dengan darah penyakit. Namun diwajibkan ya untuk berwudu setiap kali hendak sholat, ya, berwudu setiap kali hendak sholat, dan sebaiknya adalah mengganti pakaian, ya, pakaian dalam, ya, dan membersihkan ya bagian kemaluan yang terkena darah tersebut, ya, kemudian melakukan sholat setelah berwudu, demikian ya. Dan setiap kali hendak sholat maka berwudu, ya, setiap sholat fardu maka berwudu, demikian, seperti itu ya. Nah, itu yang wajib, demikian, dan tidak perlu memperdulikan ya apa yang keluar setelah itu. Kalaupun keluar ketika dalam kondisi sholat, maka itu tidak dianggap, ya, tidak dianggap ya membatalkan sholat tersebut. Namun diwajibkan pertama sekali ketika hendak sholat itu berwudu dan membersihkan sekitar kemaluan, bahkan mengganti mungkin pakaian dalam, seperti itu ya. Nah, ini pendapat yang kuat yang saya condong kepada pendapat tersebut ya. Apabila sudah selesai istihadah ini dari apakah wajib mandi? Tidak wajib mandi karena ini bukan junub. Ya, ini hanya darah penyakit. Ini bukan darah nifas. Ini juga bukan darah haid, kecuali bila diketahui itu adalah haid setelah itu, demikian. Ya, bisa jadi memang bertemu ya darah haid itu dengan darah nifas, darah istihadah. Karena istihadah ini darah penyakit yang keluar mungkin karena ada luka pada rahim, ya, pada rahim sang wanita tersebut, ya, keluar. Dan bersama dengan itu masuk tiba waktu haidnya, demikian, bisa jadi keluar ya. Maka ketika itu dianggap sebagai haid, bukan istihadah. Oleh karenanya dihitung hari-hari haidnya yang biasa dia mengalami haid, maka setelah itu dia wajib mandi dan kembali sholat
Ya, walaupun darah masih keluar tapi itu bukan darah haid. Ya. Contoh wanita tersebut mengalami istihadah berkepanjangan, mungkin 1 bulan lebih. Bertepatan di awal istihadah itu dia mengalami keluarnya haid, ya, darah haid. Dia mengalami haid dan keluar darah itu. Dan kebiasaan dia adalah haid itu sekitar 7 hari. Maka mulai dari awal karena dia mengenali darah haid itu, bahkan waktunya juga dia kenali, maka dia hitung itu awal haidnya. Walaupun sebelumnya dia mengalami keluarnya darah tapi bukan darah haid, itu darah istihadah. Karena ada luka pada rahimnya. Kemudian dia terus ya sampai 7 hari karena itu kebiasaannya, ya. Tergantung kebiasaannya, bila 6 hari maka 6 hari, bila 7 hari 7 hari, demikian, ya. Itu silahkan dia tidak sholat karena yang keluar adalah darah haid. Nah, ketika ya setelah 7 hari maka dia mandi walaupun masih keluar darah dan itu adalah darah istihadahnya yang terus demikian. Bila datang lagi bulan berikutnya masih mengalami darah istihadah, maka diberlakukan hal yang sama seperti bulan sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti itu. Ada pertanyaan di sini, saya ingin bertanya, apa hukumnya melakukan amalan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali dengan tujuan untuk menginginkan hajat atau keinginan tertentu? Apakah boleh diamalkan? Bagaimana Ustadz pendapatnya? Baik, Rasulullah SAW bersabda, Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa saja yang mengada-adakan, menginovasikan, mengarang-arang dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka tertolak. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya agar tidak tertolak harus ada perintah pada amal tersebut. Ya. Baik itu pada zat amal itu, yang kedua maupun pada penentuan tata caranya, begitu juga pada penentuan bilangannya, dan sama juga yang keempat adalah dalam penentuan bilangannya. Ini disebutkan bilangannya. Membaca Al-Fatihah itu dianjurkan, ya. Dianjurkan. Contohnya untuk ruqyah, boleh, ya. Begitu juga ketika hendak sholat, maksudnya ketika sholat itu sebagai rukun, demikian. Atau ketika kita ingin membacanya silakan, tidak masalah. Tapi ketika ditentukan untuk terpenuhi hajat, yaitu dengan tujuan terpenuhinya hajat kebutuhan, lantas dibaca Al-Fatihah, maka ini butuh dalil. Penentuan sebuah ibadah terkait dengan pemenuhan hajat kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah penentuan bilangan 41 kali, maka ini butuh juga dalil. Kalau tidak maka tertolak berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak, demikian. Oleh karenanya, bila ingin tidak tertolak, maka harus dihadirkan perintah pada penentuan zat ibadahnya. Kemudian penentuan tata caranya. Kemudian penentuan waktunya, dan keempat penentuan bilangannya.
Apakah ada perintah Rasulullah SAW ketika ingin memenuhi hajat baca bismillah? Kemudian apakah harus dibaca dengan 41 kali? Itu bilangannya 41 kali. Maka hadirkan dalil pada kedua hal ini. Oleh karenanya bagi orang yang ingin mengamalkannya atau sudah mengamalkannya, maka wajib bagi mereka untuk mendatangkan dalilnya. Kalau tidak, maka tertolak. Seperti itu. Demikian ya. Ingat, kita bukan sedang menolak ya membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu satu yang dianjurkan dalam beberapa ya kondisi. Ketika meruqyah tadi kita katakan ya, begitu juga ketika sholat, demikian ya. Tapi ketika hendak memenuhi hajat baca Al-Fatihah, maka ini butuh dalil, begitu. Ya, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lalu gimana solusinya? Bagaimana solusinya kalau seandainya ya untuk terkabulnya hajat dan keinginan tersebut? Untuk terkabulnya hajat dan keinginan tersebut, maka berdoa kepada Allah, kepada Zat yang mengabulkan doa, yang mengabulkan keinginan-keinginan para hamba, yang bisa memenuhi hajat-hajat manusia, para hamba-hambanya. Demikian, minta kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan dalam surah Ghafir ayat 60, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku penuhi untuk kalian. Bahkan Allah mengatakan, mengancam, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang enggan tidak mau beribadah kepadaku, di antaranya dengan cara berdoa, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak mereka akan masuk dalam neraka jahanam dalam kondisi hina, dina. Demikian. Surah Ghafir ayat 60. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dalam ya Surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku tatkala dia berdoa kepadaku. Lihat, Allah kabulkan. Maka silakan minta kepada Allah, tapi penuhi adab-adabnya. Memulai dengan memuji Allah, menyanjung Allah, berselawat kepada Rasulullah SAW, berdoa dengan mengangkat tangan. Yang kata Rasulullah SAW, ya, Rasulullah mengatakan, ya, innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu zat yang memiliki sifat malu dan pemurah, mudah untuk memberi, ya, begitu. Allah itu malu, kata Rasulullah SAW, Allah itu malu dari hambanya yang menengadahkan tangannya ke arahnya lalu mengembalikannya dalam kondisi kosong, hampa. Allah malu. Demikian. Maka silakan angkat tangan kepada Allah. Kemudian pahami permintaan tersebut, dipahami dan diresapi permintaan tersebut, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai, lagi tak paham, ya. Tidak usah pakai bahasa Arab kalau tak paham pula makna yang mau diminta. Pakai bahasa Indonesia saja dengan bahasa yang santun, lembut dan meminta, memelas kepada Allah. Demikian. Seperti itu. Ya. Kemudian ya, lakukan doa-doa tersebut di waktu-waktu yang tepat. Waktu-waktu yang di sana mustajab doa. Atau kondisi-kondisi yang mustajab doa. Kapan itu kondisi mustajab doa? Contohnya seperti dalam kondisi sujud. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu
min rabbih wa huwa sajid fa'aktsirud du'a. Kondisi yang paling dekat seorang hamba dari Rabbnya, dengan Rabbnya itu Allah Subhanahu wa taala adalah dalam kondisi sujud, maka perbanyaklah doa, demikian. Tapi harus saya condong kepada pendapat yang mengatakan harus dengan berbahasa Arab, demikian ya. Begitu juga di antara ketika duduk setelah tasyahud awal menuju ya ketika hendak naik ke rakaat ketiga, demikian ya. Atau ketika di penghujung dari sebuah salat setelah ya melakukan pembacaan salawat ya dan menjelang salam, silakan berdoa. Begitu juga setelah salat 5 waktu, bahkan di pertengahan malam juga, berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW bersabda ya ketika beliau ditanya ayud du'ai asma', doa manakah yang paling didengar oleh Allah, maka Rasul mengatakan jaufal lailil akhir ya, doa yang dipanjatkan di malam yang larut ya. Kemudian wa dubura as-salawatil maktubat, dan di waktu-waktu setelah ya salat-salat fardu, demikian ya, walaupun makna dubur ini bisa di penghujung dari sebuah salat fardu atau setelah salat fardu, demikian. Hadis riwayat Tirmidzi. Di malam yang larut, di sepertiga akhir malam ya, di mana kata Nabi SAW, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Turun Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala ke langit dunia ketika tersisa malam itu sepertiga akhirnya. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, man yas'aluni fa'u'tiyahu, siapa yang mau meminta kepadaku sehingga aku beri. Man yad'uni fa'astajiba lahu, siapa yang mau berdoa sehingga aku kabulkan untuknya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa yang mau minta ampun maka sehingga aku bisa ampunkan untuknya, demikian, seperti itu. Hadis riwayat Muslim serta yang lainnya ya. Bisa juga ketika kita berdoa ya itu menggunakan ya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, menyebutkan nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ini akan makbul doa bila disebutkan nama-nama Allah tersebut. Apa hajat yang dibutuhkan, maka panggil ya nama-nama Allah. Butuh rizki, hajat berupa rizki, maka seru nama Allah, Ar-Razzaq, ya Raziq, demikian. Seperti itu para muslim rahimani rahimakumullah. Bahkan bisa juga memilih waktu seperti di antara adzan dan iqamat. Kata Nabi SAW ya, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yuraddu, doa antara adzan dan iqamat itu tidak tertolak, demikian. Terus tidak salah ini hadis riwayat Abu Daud. Kemudian juga dalam kondisi safar atau saat dizalimi atau kita minta orang tua kita untuk berdoa untuk kita, maka ini juga termasuk ya di antara sebab-sebab faktor-faktor yang membuat makbulnya doa. Kata Nabi SAW, salasu da'awatin la turaddu, ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Da'watul musafiri, doa orang yang safar. Wa da'watul madlumi, doa orang yang terzalimi. Ya. Da'watul walidi liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya, demikian. Ya. Ini makbul. Silakan minta sama orang tua untuk mendoakan, ini juga bisa, ya. Seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu dia ya di antara
eh, solusi, ya, di antara solusi untuk terkabulnya hajat, ya, bukan dengan cara melakukan sesuatu yang direka-reka, ya, dikarang-karang ibadah tersebut, demikian. Baik, di sini ada pertanyaan dari saudara kita. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, berapakah hasil kebun wajib dikeluarkan zakat, yang wajib dikeluarkan zakatnya? Apakah tiap 1 juta dikeluarkan 25.000 atau bagaimana? Baik, ya, para muslim rahimani rahimakumullah, zakat pertanian, perkebunan, buah-buahan, ya, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Ada yang berpendapat bahwa semua hasil bumi itu harus ada zakatnya. Ada yang mengatakan, ya, hanya hasil bumi yang disebutkan, ya, dalam dalil saja, yaitu hasil bumi seperti contohnya adalah kurma, gandum, biji merah, dan kismis. Ada 4 demikian. Hanya ini saja. Ada pendapat pula yang mengatakan, ya, bahwa zakat pertanian, buah-buahan dan perkebunan itu adalah zakat yang berlaku pada hasil bumi yang ini merupakan menjadi bahan makanan pokok yang bisa disimpan, ya, bisa disimpan, demikian. Dan saya condong kepada pendapat ini, sehingga ini berlaku juga, ya, untuk contohnya adalah beras, ya, padi, ya, seperti itu, demikian. Maka baik kita katakan hasil kebun ini kita tidak tahu apa, ya, karena ini tidak dirinci apa hasil kebunnya. Memang bisa jadi, ya, bisa jadi, ya, hasil kebun ini seperti sawit, kalau di Indonesia ini sawit, ya. Bisa jadi juga seperti hasil kebun ini seperti ubi, ya. Kalau menurut satu pendapat sawit itu ada zakatnya, menurut pendapat yang lain tidak ada zakatnya, karena dia bukan bahan makanan pokok. Adapun ubi kayu, ya, tela begitu, ya. Maka di sini ada juga perbedaan pendapat, ya. Bisa jadi ini adalah zakatnya, menurut pendapat yang lain ini tidak ada zakatnya. Nah, seperti itu, ya. Maka baiklah kita katakan, nah sekarang kembali kepada sang penanya. Sang penanya itu condong apakah hasil kebun ini dia merupakan ada zakatnya ataukah tidak dari sisi perkebunan. Nah, seperti itu. Baik, kalau menurut, ya, kecondongan hati saya, ya, bila hasil kebun tersebut adalah bahan makanan pokok, seperti contohnya adalah ternyata kebunnya di situ adalah kebun kurma, nah seperti itu. Kalau seperti ini tentunya sepakat para ulama, kurma itu termasuk yang dizakati, semua para ulama, ya, demikian. Gandum, ya, tapi itu pertanian biasanya. Baik, ya. Katakanlah kebun ini mungkin kalau kebun barangkali di sini adalah sawit, ya, yang ini pada umumnya di sekitar Indonesia ini kebun sawit kita katakan, atau mungkin kebun kelapa, ya. Maka menurut pendapat yang saya condong kepada pendapat tersebut, maka tidak ada zakat pertanian padanya, tidak ada zakat perkebunan padanya, ya. Bagi berpendapat bahwasanya semua semua tanaman hasil kebun, hasil bumi itu ada zakatnya, maka dikeluarkan, ya, zakatnya bila telah terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya zakat pertanian dan buah-buahan serta perkebunan? Yaitu pertama adalah syaratnya telah masuk nisabnya. Ya, telah masuk nisabnya. Berapa nisabnya? Nisabnya adalah sekitar 300 sa'.
disebut atau syarat yang lainnya adalah atau syarat dengan penyebutan yang lain. Syarat pertama ini adalah dia telah sampai nisabnya, yaitu sekitar 5 wasak atau lebih 5 wasak, sekitar 300 sa', atau kalau ukuran mungkin kilogramnya ada sekitar 750 kilogram, demikian. Dan itu dikeluarkan setiap, syarat yang kedua adalah dikeluarkan setiap panennya, demikian ya, begitu. Jadi ketika terpenuhi syarat ini, maka baru 2 syarat ini, maka ada zakatnya. Dan dilihat kalau dia pengairannya adalah pengairan tada hujan yang tidak berbiaya, maka dikeluarkan zakatnya 1/10-nya. Zakatnya 1/10 dikeluarkan. Namun apabila pengairannya adalah berbiaya, seperti dengan menghadirkan air padanya, dengan disiram, ya, dan itu butuh biaya, maka di sini dikeluarkan 1/20. Nah, ini bagi yang berpendapat bahwasanya ini ada zakatnya, hasil kebun tersebut. Bagi yang tidak, ya, bagi yang tidak berpendapat, kalau saya, ya, hasil kebun berupa kita katakan seperti kelapa atau contohnya sawit, maka saya condong tidak ada zakat perkebunan. Namun akan ada zakat yang lain, yaitu zakat perniagaan bila dijual belikan, dan itu bila terpenuhi syaratnya pula. Apa syaratnya? Syarat yang pertama adalah tidak hasil dari jual beli tersebut, dagangan tersebut, itu tidak digabungkan dengan zakat, ya, harta yang lain seperti uang, simpanan, emas, perak, nah, seperti itu. Bila dia menyendiri, contohnya ada simpanan sendiri untuk apa? Untuk atau tidak ada sebelumnya, karena ini hasil kebun yang ternyata dengan ini dia menjadi makmur, kita katakan seperti itu, ya, menjadi tercukupi kebutuhannya bahkan berlebih, maka ketika itu berarti ini adalah hal yang kekayaan baru bagi dirinya, ya. Maka berarti syarat pertama terpenuhi, karena apa? Tidak ada zakat sebelumnya, itu zakat harta yang lain yang asal seperti emas, perak atau uang, demikian. Kemudian syarat kedua adalah terpenuhi nisabnya. Apa nisabnya apa? Itu nisabnya nisab emas atau nisab perak. Saya condong nisab perak, ya, lebih rendah, yaitu sekitar 595 gram perak, ya. Tinggal dikalikan saja 1 gram perak berapa, seperti itu, ya. Dan yang ketiga syaratnya adalah bila nisab tersebut bertahan setahun, demikian, ya. Berarti bukan setiap bulan, tapi dia setiap tahun. Baik, kita contohkan seperti ini. Menurut pendapat yang saya condong kepada pendapat tersebut, bahwasanya hasil bumi berupa kelapa maupun sawit, ya, itu tidak ada zakat perkebunan. Namun akan ada zakatnya bila terpenuhi syarat-syarat, ya, zakat perniagaan ketika dia dijual belikan, ya. Dan ternyata ini adalah bisnis yang menguntungkan bagi dirinya, ya, yaitu dengan menjual, berkebun kemudian menjualnya. Ternyata, ya, untung, ya. Jadi berapa pendapatannya, ya, dalam sebulan setelah dikeluarkan, ya, biaya operasional seperti contohnya pemeliharaan kebun, ya, sampai mungkin termasuk juga mulai dari awal pembibitan, begitu juga mulai mengalami penyemaian, begitu juga seterusnya sampai penggarapan tanahnya, kemudian pemupukan, pemeliharaan sampai pemanenan, dan ini panen barangkali berterusan. Maka yang seperti ini, ya, ini setiap bulannya dikeluarkan biaya operasionalnya, kemudian tersisa uang tersebut bertahan sampai begitu juga setahun. Untuk bulan berikutnya juga demikian diberlakukan sampai setahun, ya, dimulai dari awal panen, ya, maka ini sampai setahun, ya, dijual, maka diakumulasikan keseluruhan keuntungan bersih. Nah, baru ketika itu dikeluarkan 2,5%-nya,
ya 2,5%-nya. Demikian. Ini zakat perniagaan dari hasil kebun. Demikian. Seperti itu. Yang hasil kebun tersebut bukanlah ya termasuk hasil-hasil bumi yang dia termasuk dalam zakat pertanian dan buah-buahan serta perkebunan. Demikian. Ya. Namun apabila ternyata setiap bulannya ini habis untuk keperluan sehari-hari, maka kita katakan berarti tidak ada dana yang tersisa. Ya, tidak ada dana yang tersisa. Seperti itu ya. Tidak ada dana yang tersisa. Demikian. Ya, berarti tidak ada zakatnya. Kalau mau maka silakan bersedekah. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan kepada Allah. Saya mohon ampun kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian, saya mohon maaf. Kita tutup. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.